Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Judul renungan hari ini adalah hanya di dalam Allah aku tidak akan goyah. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3 yang demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang pertama dari firman Tuhan itu apa? Yang pertama, ketergantungan mutlak kepada Allah. Hanya di dalam Allah saja kita bergantung. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Makna yang kedua, tidak akan goyah berarti kalau segala dasar semuanya goyah, tapi dasar kita kokoh, pondasi iman kita kokoh, tidak akan bergoyah. Sekalipun dunia bergeser, berguncang, tapi dasar iman kita tidak bergoyah. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Mana yang ketiga? Ketenangan jiwa itu. Karena Allah selalu hadir. Dan Allah akan berbuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Yohanes 14 ayat 27. Makna yang keempat, keamanan total. Kota benteng berarti perlindungan yang kokoh. Allah menaungi, memelihara, dan menyertai kita terus menerus sebagai benteng yang kokoh. Dan pada saatnya selalu indah pada waktunya. Ini penyertaan Tuhan Allah, benteng kokoh. Tuhan Allah itu luar biasa. Kemudian makna yang kelima, tak ada sumber lain yang bisa menjadikan kita tidak goyah, tidak ada, kecuali hanya Tuhan Allah sumbernya. Di dalam Tuhan Yesus kita, kasih karenanya memberikan kekokohan iman pada kita. 1 Korintus 3 ayat 11. Nah, sekarang bagian kedua saudara-saudaraku. Praktek sekarang ini. Hanya di dalam Allah saja aku tidak akan goyah itu. Praktek sekarang itu apa? 1. Imannya tidak goyah. Tetap tenang. Walaupun keadaan bergeser, berguncang, keadaan kritis. Tapi ingat iman kita di dalam doa dan firman Tuhan tidak akan goyah. Kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Mazmur 16 ayat 8. Praktek yang kedua, kita tidak akan berhenti berbuah. Artinya, walaupun dunia bergeser, tapi kita itu menjadi berkat bagi mereka. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi berkat sama, walaupun keadaan genting, tapi kita bisa memberikan sumber berkat bagi mereka. Praktek yang ketiga, kita tetap berpegang pada janji Allah, karena kita tahu siapa yang di depan kita ini. Allah selalu turun bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Luar biasa. Dan bagi orang yang percaya. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Saudaraku, yang ketiga sekarang, kesimpulan. Bagaimana Allah bekerja di dalam aku sehingga aku tidak goyah. Itu kesimpulannya apa? Pertama, ketenangan jiwa kita
itu bukan karena keadaan, tapi kehadiran Allah di dalam jiwa kita menjadikan kita tenang terus tenang sampai akhir hayat kita. Nah, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Kesimpulan kedua, iman sebagai pondasi yang kokoh tidak sekedar perasaan saja, tapi iman pondasi kita yang kokoh tetap dalam keadaan apapun, tetap tidak akan bergeser. Matius 7 ayat 25. Kesimpulan ketiga, keteguhan iman kita walaupun keadaan bergeser, tapi kita menjadi berkat, tetap berbuah pada sesama kita. Yeremia 17 ayat 8. Kesimpulan yang keempat, mengandalkan janji Tuhan Allah tidak akan bergeser. Karena itu jaminan hidup kita, janji Allah itu jaminan hidup kita yang kokoh. Bilangan 23 ayat 19. Yang kelima sekarang, prinsip hidup kita berakar, bertumbuh dan berbuah terus sampai akhir hayat. Untuk sesama kita tetap memberi berkat bagi iman. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, saudaraku yang dikasihi, saya akan terus berdoa supaya saudara tetap bertumbuh, mengandalkan Allah, maka kita tidak akan goyah. Prinsip kita itu berakar terus, bertumbuh terus, dan berbuah akhirnya untuk sesama kita. Saya akan berdoa supaya saudara dan saya selalu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena apa? Allah menyertai sehingga kita tidak akan goyah untuk selamanya. Immanuel. Amin.